Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 Feasibility of Business akan melakukan wawancara dengan perwakilan dari Villa Zakira. Di sini sudah tersambung. Narasumber kami ada Hafiz Diaul Haq sebagai sosial media manager dari Villa Zakira. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiz Deul Haq selaku admin sosial media dari Villa Zakira itu tersendiri. Baik, langsung saja untuk sesi wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, apakah Villa Zakira itu telah memenuhi aspek legalitas usaha? Oke, buat pertanyaan tadi, eh, tentu saja buat Villa Zakira ini udah punya dokumen legalitas, contohnya kayak NIB, NPWP, SKDU, SITU, sama dokumen lingkungan kayak UKL sampai UPL. Kenapa kita punya dokumen ini? Karena ini nunjukin kalau misalkan usaha operasional kita itu menunjukkan kalau secara sah dan eh, bertaraf profesional. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana status lahan dan juga bangunan dari Villa Zakira itu sendiri? Oke, kalau buat lahan dan bangunan Villa Zakira tersendiri itu eh, udah memiliki kepemilikan yang sah serta juga udah dapat persetujuan teknis dari dinas terkait kayak sesuai dengan tata ruang daerah yang ada gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Villa Zakira itu taat terhadap kewajiban hukum dan juga perpajakan? Pastinya karena eh, dari pemilikan tersendiri itu secara rutin udah melaporkan eh, membayar pajak PBB sama juga udah pajak usaha sesuai ketentuan yang udah berlaku. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek teknis. Jadi untuk pertanyaannya, apa keunggulan teknis dari Villa Zakira sebagai tempat akomodasi? Untuk lokasi strategis itu ada di jalur wisata Puncak karena fasilitasnya lengkap kayak ada kolam renang, karaoke, serta aula. Terus kapasitas yang ada itu juga tergolong besar, bisa sampai 70 orang. Terus sistem reservasi juga udah kita pakai yang digital sehingga menjadi keunggulan teknis utama dari Villa Zakira itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, seperti apa sistem operasional yang ada di Villa Zakira? Ini kita gunain sistem reservasi berbasis aplikasi dan website dengan manajemen kebersihan dan check-in dan check-out yang profesional dan juga terjadwal. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya akan diajukan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke aspek pasar nih. Untuk Villa Zakira ini target utama pasarnya siapa sih? Kalau boleh tahu. Oke, untuk target pasarnya itu juga tentunya pasti keluarga besar, terus rombongan instansi, komunitas sosial, misalkan dari kampus-kampus, dan juga kelompok teman dari wilayah Jabodetabek dan Bandung yang menginginkan atau yang mau berakomodasi private. Oke, jadi kan target pasarnya itu keluarga besar sama rombongan. Nah, cara masarin Villa Zakira tersendiri itu gimana ya? Untuk strategi digital marketing di media sosial, sistem reservasi online, paket bundling, contohnya kayak family, wedding, atau outing. Terus juga kita kerjasama sama agen wisata, sama IO juga. Oke, baik. Nah, ini kan di Villa Zakira ini kan di kawasan yang pariwisata ya. Kan itu banyak villa-villa di tengah villa. Itu bagaimana Mm-mm. menghadapi persaingan pasar Villa Zakira tersebut gimana ya? Memposisikan dirinya. Untuk Villa Zakira itu kita mengunggulkan eh, dalam segi kapasitas yang besar. Contohnya kayak fasilitas hiburan lengkap, harganya juga yang bisa dibilang bersaing sama yang villa yang lainnya. Terus juga sistem reservasinya juga yang terintegrasi. Oke, baik. Selanjutnya ada aspek finansial yang akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, saya izin masuk ya. Mungkin pertama sih untuk aspek finansial,
mau nanya terkait dana awal atau modal awal ya Villa Zakira ini dari dana pribadi atau ada investor gitu atau dari mana? Kalau untuk modal ya bisa dibilang modal karena eh, untuk dana awal itu penuhnya dari pemilik pribadi tanpa pinjaman eksternal. Ini nunjukin kalau finansialnya eh, mandiri atau ya bisa dibilang kemandirian finansial lah. Ya, oke, mungkin untuk selanjutnya terkait, boleh nggak sih kita tahu terkait dengan pendapatan rata-rata gitu Villa Zakira per bulan dapatnya berapa gitu? Eh, buat pendapatan dari Villa Zakirah ini eh, sekitar 60 juta sampai 105 juta per bulan. Terus juga dengan asumsi 15 hari penyewaan aktif dan tarif bervariasi antara 5 juta sampai 12 juta per malam. Banyak juga ya segitu. Mungkin untuk selanjutnya terkait dengan sistem manajemen keuangannya ya, itu gimana sih Villa Zakira itu sendiri? Untuk sistem keuangannya, pengelolaan kas dilakukan dengan sistem pembayaran DP di awal ya. Eh, Catatan sederhana namun rutin dan rencana ke depan untuk sistem berbasis aplikasi itu untuk ke depannya. Oke, untuk segitu aja sih mungkin untuk terkait dengan aspek finansial. Mungkin selanjutnya terkait dengan aspek manajemen dan juga organisasinya Villa Zakira itu sendiri. Pertama, mungkin siapa sih yang ngelola Villa Zakira ini? Eh, untuk itu pertanyaan itu bisa dijawab dikelola langsung oleh pemilik dari Bapak Haji Zakaria Yusuf dengan struktur organisasi sederhana, terus juga bisa dibilang fungsional. Terus kan, oke, untuk mungkin terkait dengan sistem perekrutan karyawan atau pelatihan karyawan itu ada nggak sih atau gimana di Villa Zakira sendiri? Buat karyawannya tersendiri itu kita merekrut warga lokal yang kita latih secara berkala dalam hal kebersihan maupun kayak mau melayani tamu. Jadi kita memastikan itu mereka semua bertaraf profesional juga. Oke, berarti untuk rata-rata karyawan itu sebagian besar dari warga lokal ya. Iya, betul. Oke, untuk mungkin selanjutnya sih terkait dengan ada nggak sih Villa Zakira itu mempunyai punya rencana pengembangan manajemen untuk ke depannya? Buat plan ke depannya, kita pengen menggunakan software reservasi dan keuangan. Terus juga kita ingin berkeinginan menambah staf dari Villa Zakira ini tersendiri, terus menyusun SOP yang formal dan peningkatan kapasitas SDM. Oke, oke. Mungkin udah sih itu aja sih terkait dengan aspek manajemen. Mungkin selanjutnya untuk aspek selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya mungkin aku izin bertanya nih dari aspek sosial dan juga ekonomi. Tadi kan disebutin karyawan kan biasanya dari lokal ngambilnya ya. Nah berarti Ya, kan itu udah ada punya dampak ya. Tapi ada nggak sih dampak lain dari dampak sosial dari adanya Villa Zakira ini? oke, dampak lainnya kita juga bisa berdampak kita membuka lapangan kerja bagi warga lokal. Karena ini juga mendukung UMKM setempat ya. Eh, dan juga kita berkontribusi sama atau terhadap kegiatan sosial dan keagamaan di desa. Jadi kita kesana kayak gitu collaboration. Oh, oke. Berarti adanya Villa Zakira ini kira-kira berpengaruh nggak sama perekonomian lokal di sekelilingnya? Kalau bilang memengaruhi, kita kan juga ngelibatin UMKM yang mendorong tamu untuk berbelanja di sekitar. Ini bisa dibilang cukup mempengaruhi karena ini memperkuat ekosistem ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di sekitar Villa Zakirah itu sendiri. Oh, oke. Kalau untuk yang mungkin yang terakhir dari aspek sosial nih, kalau dari Villa Zakiranya ini punya program kayak CSR gitu nggak sih? Kita juga punya kayak program CSR, diantaranya kayak pembagian sembako, terus juga potongan harga buat warga sekitar, dan juga kayak pelatihan sumber daya manusia atau SDM ke masyarakat lokal. Oke, oke. Mungkin nextnya untuk aspek yang terakhir nih dari aspek lingkungan, kira-kira dari operasional Villa Zakira ini punya potensi dampak nggak sih buat untuk sekeliling lingkungannya?
Untuk dampak yang mungkin bisa kelihatan ya, eh, meliputi sampah domestik, terus konsumsi listrik atau air yang tinggi, kebisingan, dan potensi pencemaran air kolam dari bisa dibilang dari konsumennya. Oh, oke, berarti ya cukup banyak ya dampaknya. Nah, kalau dari Villa Zakiranya kira-kira dari untuk pengelolaan lingkungannya tuh gimana tuh biasanya dilakuinnya? Kalau dari Villa Zakira tersendiri itu sampah dipisahkan eh, dan dikelola secara rutin. Terus taman hijau ditanam untuk konservasi, serta dilakukan inspeksi berkala buat penggunaan air dan energi gitu loh. Yes, itu dia. Oh, berarti udah punya taman hijau ya di Villa Zakira ya. Berarti eh, mu- bisa dibilang Villa Zakira ini cukup ramah lingkungan apa enggak ya kira-kira? Eh, untuk bisa dibilang ramah lingkungan, ya cukup bisa dibilang ya ramah lingkungan karena Villa Zakira juga ngejalanin prinsip ramah lingkungan dan juga berpotensi berkembang sebagai ekovilla gitu. Oh, oke oke. Mungkin dari kita pertanyaan cukup itu aja dari ketujuh aspek. Terima kasih udah hadir di sesi Oke, wawancara terima kali ini. kasih. Kami ucapkan dari kelompok 8 terima kasih banyak. Ya, terima kasih.